Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 bukanlah penghalang bagi kita semua untuk tetap semangat belajar. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi pembelajaran kalian. Materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengidentifikasi cerita pendek atau cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami pengertian dan ciri-ciri cerpen, mengenal tujuan dan fungsi teks narasi. 3. Mengidentifikasi unsur pembangun cerpen yang dibaca. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan cerpen? Baiklah, cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pernahkah kalian membaca cerpen? Lalu, di manakah kalian biasanya membaca cerpen? Ada berbagai media yang bisa kalian gunakan untuk membaca cerpen, baik media cetak maupun media online. Di antara media tersebut adalah 1. Buku. Buku merupakan salah satu sumber bacaan. Ada beragam jenis buku. Satu di antaranya adalah buku kumpulan cerpen. Ada begitu banyak buku kumpulan cerpen yang diterbitkan di Indonesia. Salah satunya adalah Bersiap Kecewa Tanpa Kata, karya Putu Wijaya. 2. Koran dan majalah. Koran dan majalah merupakan media yang bisa digunakan untuk membaca cerpen. Adapun beberapa koran dan majalah di Indonesia yang memuat cerpen yaitu Koran Kompas, Koran Sinar Harapan, Majalah Kartini, dan Majalah Femina. 3. Wattpad. Wattpad merupakan salah satu aplikasi bacaan yang bisa kalian install pada Android kalian. Aplikasi ini menyediakan beragam bahan bacaan seperti cerpen, novel, dan puisi secara gratis. Kalian juga bisa melatih bakat menulis kalian pada aplikasi ini. Ada begitu banyak film dan novel yang berasal dari aplikasi ini. Sebut saja Mariposa, Dear Nathan, The Perfect Husband, dan lain-lain. 4. iPusnas. iPusnas merupakan aplikasi perpustakaan nasional Indonesia secara online. Sama seperti perpustakaan pada umumnya, kalian bisa meminjam buku di sini. Yang berbeda adalah buku yang kalian pinjam adalah buku digital. Setelah selesai membaca, jangan lupa dikembalikan agar orang lain juga bisa meminjamnya. 5. Website dan blog. Kalian juga bisa membaca buku melalui website atau blog. Ada banyak penulis yang memulai karir dari blog. Salah satunya adalah Agnes Davonar, penulis novel Surat Kecil untuk Tuhan dan Ayah Mengapa Aku Berbeda. Berikut ini beberapa contoh cerpen dan buku kumpulan cerpen. Yang pertama, cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP atau MTS terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 halaman 53. Yang kedua, cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Cerpen ini merupakan salah satu cerpen yang populer di Indonesia.
ketiga, kumpulan cerpen remaja karya Donatus A. Nugroho yang berjudul Tak Ada Cinta Yang Gratis. Yang keempat, kumpulan cerpen Tenlit Klub Pena yang berjudul Dilarang Baper. Ciri-ciri cerpen. Berikut ini merupakan ciri-ciri cerpen. Yang pertama merupakan jenis teks naratif, yang kedua bersifat fiktif atau hayalan penulis, 3 tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca sekali duduk, diksi yang mudah dipahami, memiliki alur tunggal, berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, memiliki pesan moral. Cerpen dan novel memiliki banyak persamaan sebagai karya sastra modern, namun memiliki perbedaan pada alur dan panjang cerita. Novel memiliki alur ganda dan panjang, terdiri atas banyak tokoh, sedangkan cerpen cenderung lebih pendek dan beralur tunggal. Selanjutnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks naratif dan apa hubungannya dengan cerpen? Teks naratif atau narasi adalah teks yang menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan sampai akhir, sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Tujuan teks narasi atau teks naratif. Tujuan teks naratif ada dua, yaitu mendidik, karena teks naratif memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. 2. Menghibur, karena mengajak pembaca berfantasi dan berimajinasi saat membaca atau mendengar teks. Tipe teks narasi atau teks naratif. Tipe teks narasi atau teks naratif terbagi atas dua jenis, yaitu 1. Imajiner, yaitu berdasarkan hayalan atau imajinasi atau fiktif. Contohnya cerpen, novel, dan dongeng. 2. Faktual, berdasarkan pada kenyataan. Contohnya biografi. Contoh teks narasi atau teks naratif antara lain 1. Cerpen, fiksi ilmiah, roman, cerita petualangan, fabel, cerita horor, mitos, balada, novel, naskah film, dan naskah drama. Baiklah, setelah mendengar penjelasan Ibu terkait materi mengidentifikasi cerita cerpen, untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi ini, kerjakanlah tugas berikut dengan menjawab soal-soal berikut di buku tugas kalian masing-masing. Demikian video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kalian terkait materi mengidentifikasi cerpen. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.